Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Mita akan menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah kalian pelajari hari kemarin, yaitu mengingat kembali bentuk-bentuk pecahan. Pecahan tersebut dibagi menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama kita bahas adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/3. Di sini, untuk pecahan yang di atas ini disebut pembilang, sedangkan yang berada di bawah disebut penyebut. Contoh lain, 2/4. 2 di sini disebut pembilang, sedangkan 4 yang di bawah ini disebut penyebut. Dan yang terakhir, contohnya adalah 12/5. 12 di sini disebut pembilang, dan yang di bawah ini disebut penyebut. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan di nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan menginjak pada pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas suatu bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya, 1/2/3. Bilangan bulatnya yang mana? Bilangan bulatnya itu adalah 1. Nah, untuk yang pecahannya terdiri dari pembilang dan penyebut seperti tadi, 2 adalah pembilangnya dan 3 penyebutnya. Contoh lain, 3/2. Nah, bilangan bulatnya yang mana? Pembilangan bulat itu adalah yang kayak gini, yang tanpa ada pecahan. Jadi 3/2/3. 3 itu disebut bilangan bulat, 2 ini pembilang, dan 3 yang di bawah ini penyebut. Contoh lagi, 10/2/5. Bilangan bulatnya yang mana? Yang tidak ada pecahannya, yaitu 10. 10 ini disebut bilangan bulat, 2 ini yang di atas disebut pembilang, pecahan yang di bawah disebut penyebut. Jadi untuk mengubahnya, seperti contoh tadi ya, 1/2/3. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu caranya adalah di sini 3 dikalikan 1 berapa? 3. Setelah dikali, untuk menuju ke sini ditambah 2. Jadi 3 dikali 1 berapa? 3 ditambah 2. Jawabannya 5/3. Penyebutnya tetap masih sama. Contoh lagi ya. 3/2/3. Di sini penyebut dikalikan bilangan bulatnya, 3 dikali 3, kemudian untuk menuju ke atas ini ditambah. Jadi 3 dikali 3 ditambah 2. Jadi 11/5. Contoh lagi, 10/2/5. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah penyebutnya dikalikan bilangan bulat. Jadi untuk menuju ke sini dikali, kemudian untuk menuju ke pembilangnya ditambah. Setelah dikali ditambah. Jadi 5 dikali 10 ditambah 2. Jadi 5 dikali 10, 50 ditambah 2 sama dengan 52/5. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan campur. Pecahan yang biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Jadi kayak ini contohnya. Ini ya. Contohnya adalah 1,5, 3,2, 0,3 itu adalah contoh dari pecahan desimal. Nah, gimana sih cara mengubahnya? Seperti contoh ya, 2
2/3. Pecahan biasa diubah ke desimal. Jadi 2 dibagi 3 sama dengan 0,6666666 nya banyak sekali. Nah, gimana sih? Masa ditulis semua? Kita singkat aja ya. Jadi misalkan kita persingkat menjadi 1 desimal. Jadi caranya seperti ini. 6 yang banyak ini kita tambah 1, jadi kita singkat jadi 6 tambah 1 berapa? 7 kan? 0,7. Ini jika disingkat 1 desimal. Sedangkan kalau misalkan perintahnya diubah dalam 2 desimal kayak gitu. Jadi 0,6666 gini kita ambil 2. Ini ya. Angka terakhirnya kan 6, jadi ini ditambahkan 1. Jadi kita tulis 0,6 yang keduanya ini kita tambah 1 jadi 0,67. Sedangkan kalau misalkan diminta untuk dipersingkat jadi 3 desimal, yaitu cukup dituliskan yang 0,6 tadi diambil 3 aja. Nah, yang di angka ketiga kita ubah dengan menambahkan 1. Jadi 0,6-nya ditulis 1, 2, ini ya 1, 2, dan yang ketiga ini di angka terakhirnya ini kita tambahkan 1, jadi 0,667. Nah, seperti itu ya. Kita ada contoh lagi, misalkan nih 8/9. Jadi 8/9 itu jika diubah ke bentuk desimal tinggal dibagi aja. Jadi 8 dibagi 9 sama dengan hasilnya 0,8888888 banyak sekali. Jadi gimana sih caranya untuk mengubah menjadi 1 desimal aja disingkat jadi 1 desimal? Nah, ya seperti contoh tadi. Jadi 1 desimal itu berarti kan 1 angka di belakang koma. Jadi ini yang dimaksud 1 angka di belakang koma ini kita tambah 1. Jadi tadi kan 6 tambah 1 7. Nah, sekarang 8 ditambah 1 berapa? 9. Jadi 0,9. Kalau misalkan 2 desimal. Jadi 0,8888 kita ambil 2 aja. Angka kedua di belakang koma ini kita tambah 1. Jadi kita tulis lagi 1 angka 8-nya dan yang kedua ini kita tambah 1 jadi 0,89 seperti itu. Jika diubah ke 3 desimal, jadi kita ambil 3 angka di belakang koma, 0,888. Nah, di angka dan ke barisan ketiga ini angka 8-nya kita tambah 1 jadi 0,88. Yang terakhir jadi 9, seperti itu ya. Sudah tahu ya? Kita lanjutkan ke pecahan persen per 100. Persen artinya per 100. Untuk mengubah ke bentuk persen, penyebutnya harus diubah menjadi 100. Contohnya 1/2. Untuk menjadi 100 harus kita kali berapa sih? Jadi 1/2 kita ubah menjadi 100 dengan dikalikan 50. Jadi misalkan untuk menuju 100 itu bawahnya penyebut ini harus kita 50, maka pembilangnya juga sama, kita kalikan 50 juga harus sama. Jadi 1/2 sama dengan ditulis lagi 1/2 ini dikalikan 50, atasnya penyebutnya tadi pembilangnya juga dikalikan 50. Jadi 1 kali 50 sama dengan 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Jadi untuk diubah ke bentuk persen sama dengan 50/100. Mungkin ada yang tanya, Bu Mita, emang ada cara lain Bu yang lebih mudah lagi? Oh, ada. Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi tadi 1/2 ya, 1/2 sama dengan kita kalikan aja 100 di pembilangnya. Jadi 1 dikali 100 dibagi 2 sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi jika diubah ke dalam bentuk persen adalah 50%. Contoh lain, 3/4. Untuk menuju 100 harus dikali berapa ya? Jadi untuk menuju 100 harus kita kalikan 25 penyebutnya maaf. Jadi 4 dikali 25, jadi pembilangnya juga harus sama, dikali 25 juga. Jadi
4 kali 25 yang atas juga dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75/100. Jadi 75%. Jadi 100-nya ini berubah jadi persen. Jadi 75%. Untuk cara yang kedua tadi, kita tinggal kali aja 100 untuk pembilangnya. Jadi 3/4 sama dengan 3 dikali 100 dibagi 4. Sama dengan 3 kali 100, 300 dibagi 4 sama dengan 75%. Itu yang cara simpelnya. Oke, dari sini sudah paham ya? Kita lanjutkan di penjumlahan. Sekarang kita ke pecahan biasa dulu. Jadi, pada penjumlahan bilangan pecahan biasa terdapat dua jenis, yaitu ketika penyebutnya sama dan ketika penyebutnya berbeda. Sekarang kita pelajari dulu penjumlahan dengan berpenyebut sama ya. Penjumlahan berpenyebut sama contohnya adalah seperti ini. Ini kan sama nih penyebutnya 5 gitu. Jadi 2/5 ditambah 1/5 berapa ya hasilnya? Kita gambar aja untuk mempermudah. Jadi 2/5 yang diarsir ada 2 dari 5 arsiran, dan ini ada 1 arsiran dari 5 kotak. Jadi kalau ditambah ada berapa arsirannya? 2 ditambah 1 sama dengan 3/5. Seperti itu. Contoh lain. 3/2 ditambah 2/7. Kita arsir dulu. 3 dari 7 bagian. Kemudian kita arsir lagi 2 dari 7 bagian. Jika ditambah 3 ditambah 2 arsiran jadi 1, 2, 3, 4, 5 dari 7 bagian. Gitu ya caranya ya. Kalau misalkan ada 3 pecahan dijumlah, gimana ya caranya? Caranya adalah contohnya seperti ini. 1/6 ditambah 3/6 ditambah 2/6 sama dengan kita jumlahkan dulu yang ini, yang 2 pecahan ini. Jadi 1/6 ditambah 3/6. Kemudian hasilnya adalah 4/6 ditambah 2/6. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6. 6/6. Jika penyebut dan pembilangnya sama, bisa kita persingkat menjadi 1 bagian. Seperti itu. Misalkan 5/5 sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. Seperti itu ya. Contoh lain, 5/25 ditambah 10/25 ditambah 7/25. Ini kan penyebutnya nih sama semua ini. Jadi kita jumlahkan dulu pecahan yang pertama sama yang kedua. Jadi 5/25 ditambah 10/25. Hasilnya berapa? 15/25 ditambah 7/25 sama dengan 22/25. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di penyebutnya berbeda. Ibu Mita, gimana sih caranya kalau misalkan kita penjumlahan tapi penyebutnya berbeda? Tadi kan sama nih. Kayak 5/5, 6/6 kayak gini, sama kan? Kalau misalkan beda gimana ini? Kayak 1/2 ditambah 1/3 tambah 1/4. Nah, untuk penyebut yang berbeda kita cari dulu KPK-nya ya. Jadi KPK dari 2, 3, dan 4 itu berapa? Iya, KPK-nya adalah 12. Maka harus kita samakan dulu 1/2 dengan KPK 12 tadi. 1/2 kalau misalkan dibuat penyebutnya 12 harus kita kalikan berapa ya ini? Harus kita kalikan 6. Jadi 1/2 misalkan penyebutnya ini harus dikali 6, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 6. Jadi 1/2 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. 1 kali 6 sama dengan 6. Kalau 3 itu KPK-nya 12, berarti 3 harus dikalikan berapa? Iya, harus dikalikan 4. Jadi misalkan penyebutnya dikalikan 4, atasnya juga jangan lupa dikalikan 4 ya. Jadi 1/3 sama dengan 3 kali 4
12, 1 dikali 4 sama dengan 4/12. Seperti itu. Jadi yang terakhir 1/4. 1/4 itu kalau misalkan KPK-nya 12, 4-nya harus dikalikan berapa? Harus dikalikan 3. Penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, kita sudah sama ya ini semuanya untuk penyebutnya. Sekarang kita tinggal jumlah aja. Jadi 6/12 ditambah 4/12 ditambah 3/12 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 6/12 tambah 4/12 sama dengan 10/12 ditambah 3/12 sama dengan 13/12. Seperti itu. Jadi kalau misalkan penyebutnya beda, kita cari dulu KPK-nya. Jadi yang bisa dibagi sama pecahan-pecahan di penyebutnya di bawah ini gitu. Sekarang kita lanjutkan di pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti ada bilangan bulat sama pecahannya, itu yang disebut pecahan campuran. Sekarang kita ke pecahan campuran dengan berpenyebut sama. Jadi penyebutnya sama kan ini, 5 sama 5. Gimana caranya untuk penjumlahan pecahan campuran dengan berpenyebut sama? Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi seperti contoh, 2 1/5 ditambah 5 2/5 sama dengan, kita ubah dulu yang pertama ini, 2 1/5. Gimana sih caranya untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Seperti yang Bu Minta jelaskan tadi. Jadi caranya adalah penyebutnya dikalikan bilangan bulat, kemudian ditambah 1 ke pembilang. Jadi untuk menuju ke sini dikali, untuk menuju ke atas ditambah. Contohnya 5 kali 2 ditambah 1. Untuk pernya ini yang penyebutnya masih sama ya, tinggal dipindah aja ke sini. Jadi 5 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 11/5, masih sama. Kemudian untuk 5 2/5, untuk mengubah ke pecahan campuran sama dengan 5 dikali 5 ditambah 2. Kita ke sini dikali, kita ke sini ditambah. Oke, habis dikali ditambah. Jadi 5 dikali 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, jadi hasilnya adalah 27/5. Sudah ketemu semua ya hasilnya dari pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu 11/5 ditambah 27/5. Jadi hasilnya adalah 38/5. Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, jadi 38 bagi 5 itu berapa? 7, masih sisa 3. 5-nya ditulis lagi, jadi 7 3/5. Oke, 5 kali 7 35, 35 tambah 3 38/5. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di penyebutnya berbeda. Kalau misalkan kita penjumlahan tapi penyebutnya berbeda, gimana Bu Mita? Tadi kan kita penjumlahan pecahan campuran tapi penyebutnya sama, 5. Seperti itu. Kalau misalkan beda gimana? Kayak contohnya 4 1/2 ditambah 2 2/3. Kan beda ini Bu Mita penyebutnya. Ya sama seperti tadi. Jadi kita ubah dulu pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9/2. Kemudian 2 2/3. Jadi 3 dikali 2 6 ditambah 2 8. 8/3. Ayo kita tulis. Ini ya, 9/2 ditambah dengan 8/3. Kan beda nih masihan penyebutnya. Kita cari dulu KPK-nya. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi untuk mengubah menjadi 6 semua penyebutnya, 2 ini harus dikali berapa biar sama. Jadi 2 harus kita kalikan 3 jadi 6.
atasnya juga jangan lupa dikali 3 ya. Jadi 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, ini sekarang 8/3. 8/3 gimana caranya biar bisa penyebutnya jadi 6? Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, yang atasnya juga jangan lupa dikalikan 2. 8 kali 2 sama dengan 16/6. Jadi kita taunya harus berubah jadi 6 itu dari apa? Dari KPK. Jadi KPK-nya 2 sama 3 itu 6. Sekarang kan udah sama nih. Hasilnya dari 9/2 sama 8/3 itu 27/6 dan 16/6. Kita tinggal jumlah aja. Jadi 27/6 tambah 16/6 sama dengan 43/6. Sama dengan 71/6. Jadi 4/1/2 ditambah 2, 2/3 ini kan penyebutnya berbeda. Kita ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dulu. Caranya yang seperti tadi ya. Setelah itu kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. 2 sama 3 KPK-nya adalah 6. Seperti itu. Jadi 2 tambah 27/6 tambah 16/6 sama dengan 43/6. Jika kita ubah dalam pecahan campuran jadi berapa? 43 dibagi 6 itu berapa sih? 7. Jadi kan 42. 7 kali 6 kan 42. Jadi masih sisa 1 ditulis ke sini, 1, 6-nya dipindah ke sini. Jadi 7 1/6. 6 kali 7 42 ditambah 1 43. 43/6. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut di pecahan desimal. Contohnya adalah 5,3 ditambah 6,1. Komanya harus sejajar ya. Kita penjumlahan bersusun aja supaya lebih mudah. Jadi 5,3 ditambah 6,1. Komanya harus sama. 3 ditambah 1 berapa? 4. 5 ditambah 6 berapa? 11. Jadi komanya masih lurus di sini. 11,4. Contoh lain. 19,4 ditambah 6,07 ditambah 7,8. Wah, banyak sekali ya. Ada 3 yang harus dijumlahkan. Jadi sama seperti cara yang di atas tadi. Jadi 19,4 ditambah 6,07. Komanya harus sama ya. Seperti ini. 19,4 6,07. Kemudian 7,8. 7,8 kayak gini ya. 7-nya tinggal turun di sini. Terus 4 ditambah 8 12. 12 berarti satunya masih nyimpen di 1, ditambahkan 1. Jadi 19 tambah 1 20 ditambah 6 26 ditambah 7 sama dengan 33 2,7. Seperti ini ya. Untuk yang terakhir persen. 39% ditambah 23% sama dengan ya seperti ini aja. Jadi 39 ditambah 23 sama dengan 62%. Kemudian gimana Bu Mita kalau misalkan pecahan desimal ditambah persen? Caranya adalah kita ubah dulu pecahan. Jadi kita ubah dulu desimalnya ke dalam bentuk persen. 3,5 itu dikali 100% sama dengan berapa? 350%. Jadi 3,5 ditambah 40% adalah 350% ditambah 40%. Jadi 390%. Mudah sekali bukan? Sekarang kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas evaluasi yang diberikan Bu Mita berikut ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.